Saksikan video berikut ini. Anak Indonesia berhasil menjadi juara dalam kejuaraan daya ingat internasional. Dia usianya adalah 9 tahun dan ikut kompetisi-kompetisi dunia. Berhasil meraih 3 piala dari apa tadi? Dari 10 piala yang direbutkan ya. Kemampuan dia ini, dia bisa mengingat kata, gambar, segala macam. Pokoknya dia punya memori yang luar biasa bagus. Mengingat ratusan deret angka, nama dan wajah dalam hitungan menit bukan hal mudah. Tapi kedua anak ini adalah pemegang rekor dunia dalam soal ingat mengingat. Mereka bertarung ingatan atas nama Indonesia. Sana yang mana tuh Mbak Cici?
Oke, baik. Selamat datang kami ucapkan kembali kepada Bapak, Ibu sekalian, putra-putrinya yang sudah hadir kali ini. Nah, untuk kali ini di workshop sesi pertama akan dijelaskan oleh Kak Yudi Lesmana selaku Presiden dari Indonesia Memory Sports Council. Kepada Kak Yudi Lesmana, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Rey, Bapak dan Ibu, adik-adik semua, dan tim dari Studio Kode. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah hadir pada kesempatan workshop pagi hari ini. Dan kita rencanakan sesi workshop perkenalan ini kita akan selesaikan hingga jam 12 nanti. Jadi karena waktunya juga cukup singkat, kita akan mencoba menjelaskan hal-hal yang esensial dan nanti bisa ditutup dengan sesi tanya jawab. Dan menariknya, kita ada games juga nih nanti di tengah, jadi adik-adik dan Bapak dan Ibu juga bisa ngajak anak-anaknya nanti di tengah untuk ngikutin bagaimana salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selain daripada materi yang sudah diberikan. Nah, saya memulai dengan outlook skills dulu nih buat adik-adik, Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, bahwa tahun 2022 ya kita membutuhkan orang-orang yang memiliki strong analytical thinking skill dan inovasi ya, dan lalu kemudian orang-orang yang mempunyai keaktifan dalam belajar dan menguasai strategi belajar. Nah, dan yang ketiga yang menariknya dia butuh kreatif. Nah, orang-orang yang kreatif. Dan ini adalah outlook yang dikeluarkan World Economic Forum pada tahun 2018. Jadi mereka memprediksi tahun 2002 seperti apa. Bagaimana sih keabsahannya prediksi mereka ya? Coba kita lihat tahun 2015, World Economic Forum ini juga udah buat ini. Ternyata ada nih beberapa tantangan, skills yang bisa dikuasai orang agar bisa unggul di tahun tersebut. Nah, tahun 2015, World Economic Forum sampaikan bahwa orang yang bisa memiliki complex problem solving, critical thinking, dan creativity itu yang akan menjadi bertahan ataupun unggul. Dan kita lihat sekarang betul-betul permasalahannya kompleks sekali dan bagaimana orang-orang bisa dalam istilahnya mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Nah, kita di camp ini akan membantu untuk merangsang pola pikir yang seperti itu bagi anak-anak kita semua yang akan mengikuti, tentunya remaja-remaja yang mengikuti camp ini. Next-nya, kita akan lihat penjelasannya. Pada slide berikutnya, kita juga melihat bahwa ada namanya ranking digital competitiveness ranking. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik kita lihat ya sekarang apa-apa pakai gadget ya, anak kita kayaknya canggih banget gitu ya. Dan semuanya sudah terhubung secara teknologi. Tapi sangat disayangkan Indonesia itu sebenarnya digital competitiveness ranking-nya itu nomor 56 out of 63 negara. Artinya masih di bottom 10. Nah, kenapa kita tampaknya tampaknya penuh dengan teknologi tapi kita rankingnya rendah? Karena sebenarnya kita itu korban dari teknologi konsumtif ya, tapi tidak bisa create something gitu ya. Nah, makanya dalam camp kali ini kita menggandeng Indonesia Intellectual Academy, Indonesia Memory Sports Council, menggandeng nih teman-teman dari Studi Kode yang nanti juga akan menyampaikan tentang materi yang akan dibawakan pada camp kali ini. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul nih punya kemampuan digital competitive ranking yang mumpuni nih khususnya buat remaja kita di masa yang datang. Mumpung nih masih top bottom 10, artinya dikit yang mengetahui, dikit yang bisa. Nah, kalau kita menjadi bagian yang sedikit itu, lalu kita betul-betul mumpuni, dan nanti di masa-masa yang akan datang, di masa saat mereka sudah besar nanti, justru mereka yang menjadi leadernya. Dan mudah-mudahan secara umum kita akan menaik rankingnya. Kalaupun nggak naik rankingnya, setidaknya anak kita tidak mempunyai digital competitiveness ranking yang rendah. Dan dia berada di rata-rata daripada generasinya. Nah, di slide berikutnya, saya ingin menjelaskan apa sih innovation and leadership camp ini, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada 3 hal yang diajarkan pada camp kali ini untuk adik-adik juga ya. Pertama, critical and creative thinking. Jadi bagaimana kita berpikir terstruktur, berpikir analytical, berpikir evaluatif, dan terakhir berpikir kreatif. Nah, di sini akan dibangun lewat yang namanya pembelajaran design thinking, yang whole prosesnya kita akan review selama kurang lebih 6 hari. Nah, lalu kemudian di camp ini ada leadership-nya. Kenapa ada leadership-nya? Karena camp ini tugasnya kelompok. Kelompok tapi satu persatu dipantau. Artinya saat begitu masuk,
adik-adik ini, nanti peserta camp-nya akan langsung dibagi dalam 4 kelompok. Nah, dibagi dalam 4 kelompok, lalu kemudian mereka akan memilih ketuanya, dan bisa ketuanya berganti-ganti lalu membagi roles-nya. Karena kalau kita bicara tentang project teknologi, tidak bisa one man show, pasti tim. Nah, oleh sebab itu kita bangun nih tim di antara adik-adik yang ikut camp ini. Kalau seandainya nanti sehabis camp ternyata timnya bergulir, berlanjut ya menjadi tim yang utuh ya, akhirnya dia ingin membuka timnya sendiri lagi ya gitu ya, melanjutkan proyeknya, boleh banget ya. Nah, lalu yang ketiga adalah teknologi. Nah, di teknologi ini, keluar dari camp ini, mereka juga justru bisa membuat kita menggunakan Android. Kita salah satu programnya adalah Android App Builder, sehingga selesai dari camp ini, mereka nggak cuma hanya sekedar konsep, tapi juga sudah mulai creating something gitu ya, workflow-nya udah jadi, dan kita menggunakan satu software ya, itu dari MIT App Inventor yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Studi Kude, dari Mbak Shirley ataupun Mas Ikat. Nah, berikutnya, setelah 3 hal tadi, pada slide berikutnya kita lihat ada core kompetensinya. Jadi core kompetensinya ini adalah hal-hal yang diutamakan saat camp ini. Jadi apa sih yang membuat bedanya dengan camp yang lain? Kalau Bapak dan Ibu sekarang melihat camp coding itu banyak banget ya, bertebaran di iklannya ya, tapi ada nggak satu camp yang whole package? Artinya tidak hanya membuat satu apa ya namanya, satu logic sederhana, tapi juga dia tahu konsep besarnya nanti mau jadi apa apps-nya. Nah, di sini yang akan diajarkan di Innovation and Leadership Camp ini. Dan tentunya kalau bicara inovasi, apps-nya nanti yang dibikin itu menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, even permasalahannya besar ataupun kecil, tentunya kita akan bantu kakak-kakak tentor di sini akan membuat permasalahan yang realistis yang bisa dilakukan oleh grup itu. Tapi tidak membuka kalau mereka mempunyai pemikiran yang besar, yang panjang, nanti bisa diteruskan. Tapi di camp ini tentunya kita akan mengarahkan agar hal-hal itu yang memungkinkan terjadi selama 6 hari ataupun beberapa hari setelah itu. Karena apa? Karena nanti akan dijelaskan juga oleh tim dari Innovation Leaders Camp. Setelah camp, kita ada sesi yang namanya coaching-nya lagi atau konsultasinya. Karena apa? Karena apps yang mereka bikin ini memang masih bisa dilanjutkan kembali. Nah, lalu ada 8 core kompetensi. Jadi yang pertama, learning teknologinya yang betul-betul teknologi. Jadi kita nggak bilang orang yang bisa buka Facebook, bisa Instagram, upload YouTube, ya edit-edit itu adalah orang yang sudah cukup dengan able to learn teknologi. Nggak cukup itu. Masalahnya persaingannya lebih lanjut lagi. Itu mungkin yang dulu saat zaman sekarang kita bisa menguasai teknologi itu. Nah, tapi kalau di masa yang datang mungkin akan jauh lebih canggih lagi. Lalu apalagi core kompetensinya? Readiness to take action. Kebayang satu grup nanti dibagi kurang lebih 10 orang ya satu grup, lalu ada dua mentor di dalamnya. Jadi satu mentor yang mengajarkan bagian dari leadership-nya, flow-nya, dan juga bagaimana mereka berkomunikasi ya, dan ide dari desain dari yang mau mereka bikin. Lalu satu lagi yang khusus yang mengajarkan bagian teknologinya. Nah, ini dari tim teman-teman kita dari Studio Kode. Nah, mereka kan pasti punya banyak ide nih. Aku mau buat A, aku mau buat C, aku mau buat D, ini bagus, dan mereka kan harus memilih yang mana akhirnya dimajukan dalam proyek selama 6 hari ini. Nah, maka mereka perlu sebuah kesiapan dalam mengambil tindakan. Dan ada beberapa lagi yang lain seperti critical and creative problem solving, planning arrangement. Jadi ada mungkin yang idenya besar tapi nggak bisa di planning untuk 6 hari. Nggak bisa. Nah, di situ kita harus mengarahkan. Terus ada attention to detail, kebayang satu buah coding saja, ya, satu buah logic aja, satu kelewat, mungkin hasilnya berbeda, ya. Dan beberapa yang lainnya lagi, termasuk leadership and delegation. Nggak mungkin pekerjaan itu one man show dibereskan. Pasti harus berbagi tugas dan mereka saling memberikan pengetahuan satu sama lain, baik tentang teknologi dan juga proses berpikir. Jadi inilah kenapa kita Bapak dan Ibu dan adik-adik ini perlu nih ikut yang ini. Selain daripada itu ya tentunya ada fun activity di baliknya. Kita next-nya lagi. Nah, ini ada beberapa benefit-nya kalau ditanya, yang pasti karena namanya leadership kita mengajukan leadership skill, ya, bagaimana mereka memimpin dan juga dipimpin, lalu kemudian berpikirnya struktural karena workflow dalam camp innovation dan camp teknologi itu struktural, itu sangat penting. Jadi dia tidak bisa ngacak, harus betul-betul mengikuti flow-nya.
Lalu kemudian analisis yang tajam, kenapa harus bikin ini apps, nanti apa ya namanya ya, dibimbing oleh mentor kita. Lalu menciptakan solusi kreatif. Nah, jadi kalau punya ide kreatif nggak tersalurkan, justru di camp inilah waktunya untuk menyalurkan. Kemudian mengasah kemampuan fundamental computer science-nya. Jadi kalau adik-adiknya ya suka bikin games ya, kan seru ya bikin games, main games ya, main games. Coba pikirin, seru nggak sih kalau bikin games, bisa bikin game itu pasti lebih seru lagi ya. Kalau kita bisa mempelajari bagaimana behavior seseorang kalau suka dengan games ini nggak gitu ya. Nah justru di sini kita mengajarkan logik-logik dasarnya. Tentunya nggak bisa dalam 6 hari sudah bisa sejago bikin Minecraft gitu ya. Maksudnya bikin games Minecraft ya. Tapi yang pasti kalian sudah memahami pola-polanya. Nah, dan terakhir melatih kemampuan presentasi. Menariknya di akhir hari ke-6 itu, presentasi itu bukan hanya adik-adik ke mentor gitu ya, tapi juga ada panelis dari expert. Nah, kita lihat lebih detail lagi di slide berikutnya. Ini adalah jadwal-jadwalnya hari pertama sampai hari ke-6. Jadi kita plan-nya tanggal 5, tanggal 10 Juli. Kalau berdasarkan kalendernya Kementerian Pendidikan masih libur, mungkin ada beberapa yang kayak semacam apa namanya sesi perkenalan dari sekolah ya, tapi saya bilang ini kan waktunya juga dari jam 10 sampai jam 3-an ya, dan ini hal-hal yang cukup menarik ya, ibaratnya penting untuk dipelajari oleh generasi saat ini. Dari hari pertama mereka membagi, lalu bikin team building-nya, masih masuk leadership, lalu kemudian hari keduanya di hari Selasa mereka sudah mulai belajar bagaimana mempunyai konsep berpikir yang kritikal ya, baru mereka belajar bagaimana cara bikin decision making, bikin design thinking. Lalu hari ketiganya mereka udah mulai nih diperkenalkan bahasa-bahasa teknologinya. Nah, lalu mereka mencoba men-SWOT-nya, lalu membuat sebuah pilihan yang mana akhirnya yang sebaiknya diajukan di hari ke-6. Lalu ya sesi ke hari Kamis dan hari Jumatnya mereka full sudah mulai yang namanya membangun app-nya. Jadi mereka fokus pada app builder-nya setelah diambil keputusan. Tapi justru di hari keempat kita kasih sedikit materi tentang asking better questions. Karena apa? Karena bertanya adalah salah satu kunci dari keberhasilan program ini. Artinya begitu mereka mengalami kesulitan, apa yang harus ditanyakan, lalu apa kalau yang lain mempunyai pemikiran lain, bagaimana cara menanyakan supaya orang yang ada bagian yang belum paham ini supaya menjadi lebih dipahami oleh si anak tersebut. Jadi pada 3 hari terakhir itu akan banyak bobotnya membangun Android apps-nya. Nah, nanti akan dijelaskan sampai sejauh mana Android apps-nya dan flow-nya. Dan ini dikerjakan berbarengan menggunakan MIT App Inventor. 3 hari sebelumnya, mereka akan fokus bagaimana membangun pola pikir digital talent-nya. Lalu kemudian 3 hari terakhir fokus pada eksekusinya. Dan di hari terakhir, dia akan mulai dengan yang namanya presentasi kepada panelisnya. Jadi panelisnya kita emang pilih beberapa expert yang di bidang kreatif dan strategi pada perusahaan-perusahaan yang sudah mumpuni sebelumnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang pernah melihat beberapa program kami di Instagram kami pernah mengundang beberapa pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang cukup ternama ya untuk mengisi sesi dalam sesi Meet the Expert. Nah, mereka sendiri sangat concern banget bahwa remaja perlu yang namanya pengetahuan seperti ini. Kita pernah undang yang Chief Strategy Officer-nya Bluebird, kita pernah meminta Direktur Digital Inovasinya OJK, dan kita punya ada beberapa expert lagi yang siap ini ngebantu adik-adik semua. Dan tentunya mereka waktunya sangat sempit, jadi mereka akan datang di hari terakhirnya untuk memberikan yang namanya pemahaman kepada adik-adik pola pikir CEO level bagaimana. Nah, dan tentunya kita akan menstandarisasinya agar mudah dicerna oleh para remaja. That's why camp ini untuk remaja. Kalau terlalu kecil takutnya nggak nyampai. Nah, jadi untuk remaja ini cocok banget. Next. Nah, ini ada beberapa detailnya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan coba
lebih elaborate dalam sesi tanya jawab, yang pasti ada sesi yang dibawakan oleh tim dari IA dan IMSC, ada sesi dari Studi Kode yang pasti kita satu tim yang berusaha untuk membuat anak-anak akan menjadi lebih cerdas lagi ke depannya. Nah, di sini ada introduction critical thinking, kita fokus pada organizational thinking. Pada materi berikutnya, kita akan mengajarkan di slide berikutnya tentang decision making, bagaimana dia bikin pointer, points yang tepat dari project yang mau dibikin, apa keunggulannya, apa kekurangannya, apa kebutuhannya. Mereka pakai based on points, jadi nggak pakai kira-kira lagi. Jadi susah banget kalau namanya di zaman teknologi ini pakai kira-kira saja, itu nggak cocok, kayak harus based on data. Makanya data science, data analysis begitu booming nanti di masa yang akan datang. Next. Di slide berikutnya kita juga bahas tentang creative thinking, bagaimana mereka mencari solusi kreatif yang tidak biasa, dan kita yakin anak-anak muda ini kalau yang punya idenya, Bapak dan Ibu, adik-adik yang punya idenya aneh-aneh, kadang dianggap orang aneh ya. Nah, di sini tempatnya nih, yang aneh-anehnya ini dibuat menjadi kenyataan gitu ya, tapi dalam kerangka yang tepat, kerangka yang benar. Next-nya, kita belajar tentang cara bertanya yang baik, dan ini flow dari design thinking yang tepat. Jadi mempertanyakan, melakukan survei ya, lalu kemudian bagaimana melakukan feedback dan mengevaluasi apa yang telah dibikin. Next, kita akan mendengarkan penjelasan nih dari tim teman kita, partner kita Studi Kode. Di sini ada Mbak Shirley, ada Mas Ikat. Saya boleh undang Mas Ikat ataupun Mbak Shirley untuk hadir ke dalam room ini. Saya akan coba spotlight. Nah, ini dia Mas Ikat sudah on ya, Mas? Ya. Keren sekali, Mas. Itu belakangnya bisa menjadi blur-blur gitu ya, fokusnya kayak di Mas Ikat ya. Nah, ini dia saya memperkenalkan partner kita dari Studi Kode, Mas Imam Kautsar, yang akan menjelasin apa sih sesi teknologi yang akan diajarkan pada Innovation and Leadership Camp ini, dan kenapa nih perlu diikuti nih oleh adik-adik kita nih. Silakan, Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Yudi. Oke, untuk program Innovation and Leadership Camp yang 14 dari Studio Kode, kami akan memberikan beberapa items. Pertama, dengan menggunakan tools yang namanya Scratch Programming dari MIT, one of the best university in the world. Untuk objektifnya atau learning outcomes-nya, pertama adalah deliver team introduction dengan menggunakan animation project. Jadi nanti anak-anak atau teens ini, peserta dari acara ini akan membuat suatu programming dengan menggunakan Scratch yang akan mengenalkan anggota timnya. Misalnya dari satu tim ada 4 atau 5 orang. Nah, nanti dengan menggunakan Scratch itu nanti akan intro masing-masing dari membernya tersebut. Oke, kemudian yang kedua, express creativity and teamwork during the lesson. Jadi nanti setiap grup atau setiap member juga harus menggunakan kreativitas masing-masing dan anggotanya pada setiap lesson plan yang ada. Dan yang paling penting yang ketiga adalah understanding of algorithm in coding. Jadi setiap peserta harus memahami logaritma dari coding. Jadi misalnya kalau untuk pertama kali play misalnya harus pakai kode yang namanya when green flag click, atau misalnya kalau untuk play sound pakai kode apa, atau untuk gerak pakai kode apa, dan seperti itu. Jadi intinya nanti peserta akan diarahkan supaya mengerti logaritma dari kode. Jadi mau pakai tools apapun nanti akan bisa menggunakannya. Oke, next slide. Oke, selanjutnya adalah introduction to computer science. Jadi nanti anak-anak akan diajarkan mengenai computer science, baik itu secara teoretikal maupun nanti contoh-contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang kedua adalah Scratch Programming, menggunakan choose and use the character sprite dalam aplikasi, kemudian upload sprite ke dalam aplikasi, dan menggunakan background atau backdrop di dalam aplikasi. Jadi contohnya kalau nanti peserta diminta membuat suatu cerita atau suatu game atau animasi, nanti diharuskan memilih beberapa backdrop dan beberapa sprite atau karakter yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi contohnya misalnya nanti anak-anak disuruh membuat Lego animation. Nah nanti
akan ada beberapa pilihan backdrop yang ada, misalnya backdropnya di gedung perkantoran atau misalnya backdropnya di taman. Nah, itu nanti bisa memilih dari yang ada di Scratch atau yang sudah kita assign. Kemudian juga untuk sprite-nya atau karakternya, contohnya misalnya ada Lego yang terbang atau Lego yang sedang berjalan atau yang lainnya. Dan yang ketiga, freestyle and experimentation with projects. Jadi nanti selain dari yang ada di lesson plan, anak-anak boleh menambahkan sesuai dengan minat dan keinginan masing-masing dan mencoba apa yang ada fitur di dalam aplikasi tersebut. Jadi nanti bebas, tapi tetap harus inline dengan yang ada di lesson plan. Dan selanjutnya yang keempat, finalization dan presentation. Setelah nanti anak-anak selesai membuat Scratch programming ini, harus melakukan presentasi atas yang sudah dibuatnya. Contohnya misalnya, kalau sudah tadi contoh untuk yang pertama, introduction dari tim member. Nanti anak-anak jelaskan, jadi ini dibuatnya pakai apa, caranya seperti apa, dan ini menggambarkan apa saja. Oke, next slide. Oke, nah ini adalah contoh dari Scratch, hasil Scratch yang dibuat. Oke, jadi yang dimaksud dengan sprite atau karakter adalah karakter yang berwarna merah ini yang sedang bergerak atau sedang berjalan dan sedang berkata-kata. Nah, itu contoh dari sprite atau karakternya. Sedangkan contoh backdropnya adalah yang berwarna kuning di belakangnya, itu adalah contoh dari backdrop. Oke, selanjutnya program yang namanya Android Builders dengan learning outcomes atau objektif. Pertama adalah Learn Computer Science Fundamental, jadi kurang lebih anak-anak akan diajarkan basic dari ilmu komputer. Kemudian kedua, Create Application Using App Inventor Programming. Jadi anak-anak juga akan diajarkan membuat aplikasi dengan menggunakan tools yang namanya App Inventor Programming, lagi-lagi dari MIT, tools tersebut. Kemudian yang ketiga, Encourage Creativity During the Lesson. Jadi nanti selain dari yang sudah ditentukan di lesson plan, anak-anak boleh menambahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan yang keempat, Deliver an Android Application. Jadi ini nanti anak-anak akan di hasil akhirnya bisa membuat aplikasi yang real di handphone yang bisa digunakan sehari-hari. Contoh yang ada di gambar ini, nah ini mengenai About Us. Jadi nanti About Us mengenai grup member dari anak-anak tersebut. Oke, next slide. Nah, ini contoh dari kode yang di dalam Android app tersebut. Pertama, topiknya adalah Intro to Android Programming. Jadi anak-anak harus diajarkan bagaimana cara menggunakan Android Programming Tools, dan kemudian kedua, make a splash screen. Jadi kalau kita semua sudah pernah pakai aplikasi Gojek, itu di setiap pertama kali yang muncul itu namanya splash screen. Jadi screen yang opening atau pembukaan biasanya hanya gambar berputar-putar atau gambar statik saja. Dan kemudian yang ketiga adalah make a home screen. Kalau di aplikasi Gojek itu biasanya yang pertama adalah home screen-nya yang ada pilihan mau pakai GoRide, GoCar atau yang lainnya. Dan yang keempat, make about the creator screen. Kalau dalam hal ini nanti kita akan membuat mengenai creator atau pembuat dari aplikasi ini. Yang kelima, create a user flow for final project. Jadi nanti akan diajarkan flow dari aplikasi ini untuk project akhirnya. Dan yang keenam, finalization dan presentation. Setelah selesai membuat aplikasi ini, anak-anak harus mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan beserta dengan tujuan-tujuan dari coding ini. Jadi misalnya nih, yang pertama, when button back to home from our program, bla 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 bla. Nah, itu tadi anak-anak harus menjelaskan itu untuk apa, dan kemudian nanti efek ke dalam aplikasinya seperti apa, dan garis besarnya nanti aplikasi ini akan dipakai untuk apa. Oke, next slide. Nah, ini contoh dari screen dari App Inventor. Jadi nanti anak-anak secara real akan mengakses tools ini di dalam komputer masing-masing, sehingga pada akhirnya nanti akan dapat membuat aplikasi Android yang seperti dicontohkan di slide yang sebelumnya. Oke, next slide. Oke, silakan. Oke, baik, thank you Mas Ikap
Keren sekali ya. Nah, ini sepertinya beberapa tools-tools canggih akan dipelajari oleh adik-adik kita dan itu visible untuk diajarkan ya Mas, untuk dipelajari bagi adik-adik kita yang seumuran saat ini ya. Iya, betul. Karena memang sudah terbukti dari yang sudah berjalan saat ini sudah berhasil membuat beberapa aplikasi. Baik. Nah, itulah kenapa kita ingin pada camp kali ini adik-adik yang lainnya juga bisa mempelajari menggunakan teknologi ini dan membangun sesuatu yang bermanfaat. Dan kita juga mengajarkan bagaimana mereka membangun SWOT yang lebih jelas, ya, lebih dalam lagi, sehingga mereka tahu ini apps yang akan mereka bikin ataupun solusi yang mereka bikin ini punya strength-nya apa, ya, weakness-nya apa, dan bagaimana opportunity-nya. Next. Kita bakal mau main games ini. Nah, jadi buat adik-adik boleh nggak yang ada di sini ataupun Bapak dan Ibu yang ada anak-anaknya boleh nih gabung ke sini ya, boleh menyalakan kameranya, boleh menyalakan mic-nya ya. Kalau ada yang mic-nya tadi ke mute boleh di-chat ya, karena tadi ada sound dari luar supaya lancar ya. Tadi kita mute dari host-nya. Tapi kalau kali ini kita mau ngajakin adik-adiknya untuk main interaktif game bersama Kak Ray. Untuk itu Kak Yudi bakal undang lagi Kakak Ray untuk hadir di sesi kali ini. Kita akan bermain interaktif game bersama Kak Ray. Silakan Kak Ray. Oke, baik. Terima kasih Kak Yudi dan Kak Imam. Nah, kali ini jadi di setiap sesi nanti saat game itu nggak cuman belajar aja, tapi ternyata ada games juga secara interaktif. Nanti Bapak dan Ibu dan juga adik-adik sekalian bisa bermain sekarang. Ya, kita akan mencoba salah satu bentuk interaktif gamenya, yaitu treasure hunt. Wah, jadi kita akan coba belajar bagaimana sih kita menemukan treasure ya, tapi secara online. Wah, keren banget nih. Kita akan coba. Jadi, kita akan memulai dari satu clue yang pertama, case yang pertama. Nah, mungkin dari sini Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian bisa melihat case-nya terlebih dahulu. Yang pertama harus kita lakukan apa nih saat kita ingin menemukan treasure-nya. Oke, jadi sebenarnya ini akan terus berlanjut sampai nanti akhirnya di end of the game, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian akan menemukan treasure-nya yang disembunyikan. Nah, sebelum kita temukan, kita harus memecah dulu clue-nya berikut ini. Mungkin bisa kita mulai. Kak Ray akan berikan waktu hanya 5 menit saja untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian mencoba menemukan jawaban dari clue-nya. Oke, kita coba ya. Dalam waktu 5 menit, dari sini juga Bapak, Ibu sekalian, adik-adik sekalian juga bisa menggunakan fitur teknologi yang sudah dimiliki, yaitu mungkin search engine Google ya, supaya bisa menemukan jawabannya. Sehingga search engine Google itu bisa kita gunakan secara positif. Seperti ini contohnya. Ternyata pelajaran sejarah yang kita ingin cari jawabannya bisa kita temukan di Google. Nah, kita mungkin bisa temukan juga nih clue-nya. Oke, Raja pertama Mataram kuno. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita lihat dulu linknya. Ya, bit.ly/raja XX ada 7 X-nya. Nah, berarti kita harus menemukan X7-nya itu. Menggantinya menjadi nama Raja pertama Mataram kuno. Boleh sekalian Kak Ray kasih 5 menit. Kita coba ya 5 menit untuk menemukan jawabannya. Dan akan diarahkan ke link berikutnya. Oke ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Boleh Google kok, boleh googling. Boleh gunakan googling. Dan jadi belum nanti. Ya, nanti kalau misalnya sudah ketemu nanti akan diarahkan ke clue berikutnya. Kita coba ya. Nanti kalau misalnya 5 menit belum ada yang ketemu dan belum ada yang bisa menemukan treasure-nya sampai akhir, Kak Ray akan coba bimbing sampai bagaimana ketemu. Oke ya, kita coba ya. Silahkan. Oke. HTTP. Oke. No. http/bit. Oke, sudah ada satu yang masuk nih, Yogi. Wah, Yogi sudah masuk ke clue berikutnya. Oke. Oke, Raga juga sudah masuk ya. Raga juga sudah masuk ke clue berikutnya. Oke, silahkan temukan ya. Yogi dan Raga, silahkan. Yang lainnya juga lanjut ya. Iya. Oke, wah, seru banget nih. Sudah mulai masuk ke clue berikutnya nih. Wah, Bagas juga sudah masuk ke clue berikutnya. Wah, selamat Bagas. Oke, silahkan lanjut lihat clue berikutnya.
ya hati-hati dalam membuka linknya karena akan ada beberapa halaman yang harus kalian pecahkan terlebih dahulu sebelum kalian temukan treasure-nya. Oke, lanjut ya. Wah, sudah beberapa yang sudah masuk ke clue berikutnya nih. Sudah masuk ke jawaban berikutnya sampai nanti akhirnya kalian akan menemukan treasure-nya. Dan apa yang harus kalian lakukan akan terlihat di instruksi berikutnya ya. Kita lihat apakah sudah ada yang masuk sampai di akhir gamenya. Oke, kita tunggu. Masih ada waktu 3 menit lagi. Oke. Lumpia. First King. Ramai lumpia lah. Sanja. Bapak Ibu sekalian juga mungkin bisa ikut juga ya sambil bermain juga boleh nggak apa. Dan serunya nanti ini akan bisa dimainkan secara bertim saat camp nanti. Jadi itu akan ada interaksi antar tim. Wah, Nandi juga sudah masuk nih. Wah, oke. Lanjutkan ya. Ingat akan ada clue berikutnya ya. Akan ada clue berikutnya di isian atau jawaban yang kalian temukan. Hati-hati lihat linknya atau clue berikutnya. Nah, nanti bisa dilakukan secara tim ya. Nanti akhirnya bertim bisa berdiskusi bagaimana memecahkan clue-nya. Wah, sudah ada yang masuk juga nih, Sada Jiwa ya. Oke. Atau Rai panggilnya. Oke. Nah, jadi kalian bisa nemuin bareng-bareng nih. Yang cepat duluan itu nanti akan dapat poin paling tinggi. Dan di end of camp nanti juga akan ada reward untuk tim yang bisa mendapatkan poin tertinggi. Wah, dia juga sudah masuk. Wah, oke. Sudah mulai banyak yang masuk dan mulai masuk ke clue berikutnya. Nah, kalau lupa pertanyaannya tadi baliknya gimana? Boleh, balik lagi. Balik lagi masuk ke pertama lagi. Jadi seperti itu memang. Harus teliti, harus diperhatikan baik-baik sebelum. Oke, sudah ada yang menemukan pertama kali namanya Raga Halif. Selamat Raga. Raga sudah mendapatkan treasure-nya paling pertama ya. Oke, mungkin yang lain sambil nunggu ya. Raga sudah menemukan. Good job Raga. Raga padahal tadi isiannya dia kedua, tapi ternyata dia masuk pertama loh menemukan treasure-nya ya. Oke, kita akan lihat nih. Raga mana dong Raga? Raga Lihat nih, dong, Syahdan Raga. ya. Halo Raga. Jadi Raga akhirnya menemukan treasure-nya. Raga dari mana Raga? Kamu tinggal di mana Raga? Tinggal di Depok. Wah, Depok. Wah, kamu memang suka banget ya game treasure-an kayak gini ya. Oke, yang lain sambil nemuin juga nggak apa, sambil lanjut. Oke, nggak apa, yang lain sambil lanjut sampai menemukan kameranya nggak bisa dibuka. Nggak apa. Nah, jadi nggak cuma treasure nanti di camp itu nggak cuma ada game treasure tapi ada game interaktif yang lain. Jadi teknologi kalau kita pergunakan dengan baik itu semakin seru nantinya. Oke, kita akan coba tunggu yang lain. Oke, nih kalau Kak Ari kasih lihat, jadi yang sudah masuk ke linknya adalah, yang masuk ke clue berikutnya adalah ini yang sudah masuk beberapa. Nah, Raga sudah mengirimkan treasure-nya ke Kak Ari, bukti bahwa dia menemukan treasure-nya. Nah, yang lain kita tunggu apakah sudah menemukan treasure-nya. Nanti saat camp, permainan ini akan lebih panjang. Jadi akan lebih seru nantinya bisa menemukan treasure-nya lebih banyak lagi. Nanti adik-adik juga bisa sekalian keliling loh. Tadi kan kelihatan ya keliling sekitar daerah Indonesia di Jawa Tengah tuh. Wah, menemukan situs Raja-Raja Mataram. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin yang lain sambil searching ya, sambil Kak Ari kasih lihat dulu nih. Kira-kira apa sih yang ditemukan oleh Raga? Oke. Ini dia, Raga menemukan treasure-nya. Wah, dia kirimkan dan dia kirimkan ke Kak Ray. Jadi sudah ada fiturnya bahwa kalau sudah mengirimkan, itu akan masuk ke chat dan juga mengirimkan ke Kak Ray langsung. Wah, saya menemukannya, nama saya Raga Halif. Oke, good job Raga. Kita sambil tunggu yang lain, mungkin sambil nunggu yang lain, Kak Ray akan coba kasih bimbingan dari awal. Kita coba dari awal ya, bareng-bareng ya. Oke, kita coba dari awal. Mungkin dari awal pertama kan clue-nya adalah siapa sih ya nama raja dari raja pertama dari Mataram. Oke, kita searching by googling. Oke, kita Google dong. Kan fitur
Fitur Google ini membantu kita untuk menemukan jawaban apapun. Kalau dulu zaman Kak Ray mungkin ya, zaman papa-mama kalian tuh kalau mencari sesuatu itu harus ke perpustakaan ya. Kalau sekarang kan semuanya serba canggih. Nah itu dia, itu yang membantu teknologi kita supaya kita lebih pintar nantinya. Oke, ternyata yang ditemukan adalah Raja Sanjaya. Oke, dari clue-nya kita harus melengkapi linknya. bit.ly garis miring Raja Sanjaya, berarti kita ketiklah bit.ly garis miring Raja Sanjaya. Nah, Raja Sanjaya. Ternyata pas kita masuk, wah, harus mengisi form berikut ini. Yang lengkap. Oke, Kak Ray isikan ya. Kak Ray isikan nama dan email Kak Ray. Nah, gmail.com. Terus namanya, usianya ya, Kak Ray usianya masih 17 tahun, masih muda ya. Oke. Terus nomor handphonenya. Oke. Terus kalau sudah, submit. Nah, pas selesai submit, ini ada clue berikutnya. Ya, jadi clue berikut ini yang harus kita teliti terlebih dahulu. Pertama, kita harus mengubah dulu ya XXX-nya ini menjadi tahun didirikannya Kerajaan Mataram kuno. Kita cari tahu dari mana? Google lagi. Kita googling lagi tahun berdirinya Kerajaan kuno, Mataram kuno. Tahun berdiri Kerajaan Mataram kuno. Kita lihat. Oke, 732. Berarti kita ketikkan bit.ly ya, seperti instruksinya bit.ly garis miring tahun 732. bit.ly garis miring tahun 732. Nah, dari sini adik-adik sekarang juga dapat insight materi pelajaran ya. Wah, ada sejarahnya nih. Aku tahu jadi tahun 732 berdirinya Kerajaan Mataram. Wah, kita diarahkan ke situs makam Raja-Raja Mataram di Yogyakarta. Wah, kita jalan-jalan ke Yogyakarta. Tapi kita lihat clue berikutnya. Makanya disuruh open a new tab supaya kita tidak hilang clue-nya. Kita lihat ternyata kita harus melihat sekitarnya dan ada clue berikutnya. Kalau kita ingin menemukan treasure-nya, kita harus mengubah tanda-tanda tanya ini menjadi angka pada jarak menuju Masjid Kota Gede. Wah, di sekitar sini emang ada ya tanda jarak ke Masjid Kota Gede. Kita lihat sekitarnya. Nah, kita lihat sekitarnya, ternyata ada pelang yang menunjukkan jarak ke Masjid Gede Mataram Kota Gede. Nah, jaraknya berapa? Kita lihat, kita zoom. Jaraknya ada 75 meter. Berarti kita ubah ya tanda tanya 2 ini menjadi 75. Kita coba ketikkan lagi bit.ly garis miring 75. Kita lihat ya, 75 meter. bit.ly garis miring 75 meter. Setelah kita lihat, apa kita menemukannya? Kita lihat. Oke, congratulations. Kita menemukan treasure-nya. Seperti itu. Wah, good Boleh job dibawa pulang, ya. Kak Karim? Boleh dibawa pulang ya. Kalian capture kan bawa pulang ya. Boleh bawa pulang hadiahnya. Terus kalau sudah menemukan, capture this picture and send it to this number. Jadi kalian bisa kirimin WhatsApp ini langsung. Nah, seperti itu. Tadi Kak Raga sudah menemukannya langsung ya. Congratulations untuk yang sudah menemukannya. Seperti itu permainan treasure hunt yang akan diadakan di kelas sesi camp nanti. Seperti itu. Gimana? Seru ya? Seru ya. Jadi nggak cuma treasure hunt. Kita akan ada lagi nanti permainan-permainan yang lain yang menggunakan teknologi tapi juga tidak menghilangkan unsur edukasinya. Adik-adik sekarang nanti juga akan sambil belajar, sambil bermain nantinya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Ray akan lanjutkan ke Kak Wicak yang akan menjelaskan sesi berikutnya. Silakan Kak Wicak. Sekalian para calon peserta Innovation Leadership Camp, saya Wicak sebagai salah satu fasilitator juga nanti di acara kita kali ini ya. Nah, jadi tadi udah ada sedikit taste ya atau sneak peek seperti apa permainan interaktif yang akan adik-adik dan peserta dapatkan di camp. Lalu apa lagi sih yang akan didapatkan dengan investasi yang telah diberikan? Yang pertama, adik-adik setiap peserta akan mendapatkan camp kit yang terdiri dari modul, jadi bisa dilihat-lihat bahkan setelah selesai acara, panduan camp,
notebook, dan scarf kegiatan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, ini ada fisik ya, physical scarf yang bisa dipakai ya, bukan digital scarf, tenang aja. Digital scarf ditempel di mana ya, lalu dikirim ke rumah masing-masing ini secara fisik. Lalu setelah selesai akan mendapatkan sertifikat kegiatan, memory toolkit senilai 250.000. Ini bisa dicek di website itu, memorysports.id. Toolkit yang isinya ada e-book berisi bagaimana improve your memory ya, dan juga ada board game di dalamnya, flashcard, dan banyak lagi. Lalu adik-adik peserta akan mendapatkan akses pembelajaran di website mindacademy.id selama 3 bulan. Ini senilai 500.000 dan bisa digunakan oleh orang tua peserta. Ini memang secara khusus menyasar orang tua untuk bisa memanfaatkannya dalam dunia sehari-hari ya, dunia profesional sehari-hari. Kemudian peserta dan orang tua juga akan mendapatkan sesi konsultasi hasil belajar selama 2 kali pasca camp selesai, dan akan mendapatkan report pembelajaran yang komprehensif serta akses langsung bertemu expert di bidang digital pada sesi project evaluation. Jadi banyak sekali ya fasilitas yang didapatkan. Jadi tidak perlu tunggu lama lagi. Berapa sih yang harus diinvestasikan? Nah, ini ya yang jelas. Kalau tanggalnya sudah tahu ya. Nah, ini ada 3 juta itu normal price-nya, tapi khusus sampai hari ini masih masuk fase early bird. Khusus cukup membayar 2,5 juta saja parents ya. Dan ada juga group rate minimal 3% atau, dan sejauh ini kita sudah 50% kuota terpenuhi dan tersisa 4 pagi. Kita menyediakan fasilitas lewat Tokopedia, di mana cicilan pembayaran hingga 12 kali dengan bunga 0%. Itu saja, semoga cukup jelas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya, kita buka sesi tanya-jawab. Hai, terima kasih Kak Wicak. Oke, untuk International Leadership Cup ini juga diadakan secara intensif dari Senin sampai Sabtu tanggal 5 sampai 10 Juli mulai pukul 9.30 sampai 15.45. Jika ada yang tanyakan, kita buka sesi tanya jawabnya ya, Kak Yudi, Kak Imam ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Maksimum itu 40 peserta dan tinggal sudah 50% terisi. Betul jadi sekali. Total 40 orang ya. Total 40 peserta. Sudah 20 orang. Ya, ini ada 20. Terpenuhi. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik, kalau yang mau ikut silahkan, jangan ragu-ragu untuk ikut. Nah, kita ada sesi tanya jawab ya Kak Ari ya. Silakan. Oh ya, silakan. Boleh, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian boleh ingin tanyakan, atau boleh setelah sesi workshop kali ini bisa bertanya langsung melalui WhatsApp kontak person yang sudah diinfokan sebelumnya. Boleh kita buka sesi tanya jawabnya Kak Yudi? Ya, silakan. Boleh Bapak juga Ibu lewat sekalian. chat jika ada yang ingin bertanya. Chat, boleh. Silakan. Kalau ini boleh. Kalau mau yang langsung juga boleh. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Kita akan buka sesi tanya jawabnya sekitar 10 menit ya Kak Yudi ya? Yap. Oke, baik. Silakan. Sambil menunggu sesi tanya jawab, waktu itu ada juga yang pada sesi sebelumnya menanyakan, Kak, itu kan Android app builder, kalau nggak punya Android bisa ikutan nggak? Nah, itu waktu itu pernah juga dijelaskan oleh Mbak Shirley dan Mas Ikat bahwa kalau seandainya juga nggak punya Android, masih bisa ya Mas Ikat ya? Nggak punya Android ya masih bisa ya kita? Ya, masih bisa. Nanti gimana Mas, kira-kira kebutuhannya apa aja sih sebenarnya kalau dari sisi teknologi yang perlu dilengkapi anak-anak untuk mengikut camp ini? Oke, jadi yang paling penting satu laptop ya. Itu laptopnya harus ada, dan kemudian selanjutnya browser. Make sure yang dipakai itu laptop dengan spek yang baik dan browser yang bisa pakai Google Chrome, atau bisa juga pakai Firefox, kemudian juga internet connection yang stabil. Hanya itu aja sih, sesimpel itu syaratnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sama menyarankan pakai laptop, jadi kalau adik-adiknya yang pakai HP lebih baik saat camp ya, lebih baik menggunakan laptop. Ataupun tablet. Tablet agak lebih lumayan atau lebih baik laptop? Pakai laptop lebih baik, karena kalau pakai tablet nanti susah untuk coding-codingnya. Betul. Kalau Bapak dan Ibu,
jika connection-nya agak bermasalah di rumahnya, karena ini masih masa pandemi, kita tentunya nggak mungkin bertatap muka, lebih lebih riskan ya saat ini. Kalau kemarin pandeminya sudah selesai, kita seperti biasanya kita sudah 3 kali mengadakan camp ya Kak Ari ya, Kak Wicak dan kita 3 tahun berturut-turut camp kita itu offline semuanya, tidak ada yang online. Tapi karena naiknya kasus COVID, nggak mungkin kita melakukannya secara offline. Jadi kita mencoba camp yang memang bisa dijalankan secara online dan secara benefit juga bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Nah, jadi bagi yang koneksi di rumahnya kurang baik, kita ada beberapa hub center yang kalau memang dekat boleh ya menggunakan hub center itu. Seperti contohnya di Kota Kasablanka, yaitu di kantor kita. Kalau dekat Mall Kasablanka yang di Jakarta, terus satunya lagi kita mempunyai hub center di BSD. Namun kalau dari rumahnya sudah bagus, boleh juga ya. Ada satu lagi di Tebet, jangan bisa ya Mas Ikat ya di Tebet. Ya, bisa di Tebet. Bisa di Tebet kalau internetnya bermasalah. Jadi kami menerima inquiry dari yang sebelumnya, Kak, bagaimana kalau kami takut internet kami ini nggak kuat selama camp di rumahnya, tapi kalau sudah kuat nggak ada masalah. Oh, boleh ke salah satu center kita. Kalau yang di luar kota pasti tentunya di rumah masing-masing atau bisa memakai tempat yang memang internetnya lebih stabil. Nah, walaupun kalau ada tertinggal sedikit, kita tentunya ada grup ya, selama 6 hari itu dibangunin grup WhatsApp-nya. Jadi adik-adiknya tetap bisa konsultasi, kakak-kakaknya juga nanya, udah sampai mana nih gitu ya, udah dikerjain belum yang ini ya, tetap ini. Jadi kalau ada yang ketinggalan bisa ditanya. Begitu ya Kak ya. Betul sekali. Jadi tetap kita akan ada interaksi dengan mentor dan juga pesertanya nantinya seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang tanyakan atau sudah cukup jelas? Kira-kira? Kalau laptopnya pakainya MacBook bisa? Ya, saya coba jawab ya. Bisa Bu, silahkan. Oke, makasih. Sama-sama. Oke. Ada yang bertanya di chat Kak Yudi? Iya. Spek laptopnya apa saja tadi seperti ya Mas Imam, boleh dibantu ininya? Oke, apa aja ya? Jadi sebenarnya tidak ada batasan minimalnya. Sebentar saya coba cek dulu. Recommended mungkin lebih baik minimal RAM-nya 8 ya. Recommended karena kalau pengalaman saya misal pakai RAM 4 yang ada, saya juga ada satu laptop yang pakai 4 RAM, itu bisa cuma kadang sometimes suka lambat, jadi saya sarankan minimal 8 lah RAM-nya. Itu aja sih, yang lainnya sih nggak masalah. Untuk biaya tadi ada yang menanyakan, sebenarnya kita udah selesai early bird-nya, jadi tapi khusus hari ini kita masih buka lagi sampai biasanya habis dari masih ada Bapak dan Ibu bisa mengikuti ini investasinya dan bisa nanti kalau yang mau pembayaran lewat cicilan 0% 12 bulan juga bisa kontak tim kita ya yang kemarin mengontak terkait program ini. Nah, ini ada yang kalau ditanya kalau nanti grup berarti lah kalau nanti sama timnya bisa dengar YouTube. Nah, jadi nanti grupnya akan diacak ya Kak Are ya. Iya, betul sekali. Jadi Bapak dan Ibu ini ada yang menarik. Kami membangun grupnya berdasarkan karakter. Jadi berdasarkan pengalaman kami 3 tahun terakhir, kalau kita bangun grupnya sembarangan, cap-cip-cup, nanti ada orang yang karakternya dominan, ada karakter dominan kalau bergabung di satu grup semua, itu nggak selesai. Walaupun pintar-pintar, tapi semuanya karakternya dominan, itu bisa berantem. Ya, kita ngalamin kok hampir setiap camp ada yang berantem, ya ada yang ini ya, itu udah ada seleksi ya. Nah, tapi sekarang kan berantem online beda ya Ibu ya. Nah, berantem online dia matiin app dia gitu. Nah, jadi itu yang kalau di camp offline ya kalau berantem harus diselesaikan dan dirujukan saat itu juga. Tapi gini, itu proses pembelajaran. Jadi kita bangun grupnya. Kalau emang karakternya cocok, mungkin dia akan satu grup, Ibu. Jadi kalau daftarnya in group, dia mungkin karakternya cocok, dia akan satu grup. Lalu kemudian, tapi pun kalau enggak, kita kasih rekomendasi dia berpindah ke teman yang lain. Supaya apa? Temu teman baru. Satu, teman baru. Lalu kedua, iya, tambah ini kan, tambah banyak lagi yang bisa. Iya, betul. Nanti akan ada sesi seperti pintu penentu, nanti peserta akan menentukan
timnya, grupnya yang dia pilih sesuai dengan karakter dirinya. Jadi nanti akan dipilih sesuai karakter peserta yang diri seperti apa, dia akan masuk ke tim sesuai karakter dirinya, seperti itu. Akan ada satu sesi khusus untuk memilih kelompok berdasarkan karakter masing-masing peserta, seperti itu. Maksimal yang Ya. boleh ikut umur berapa, Kak? 18 tahun, Ibu. 18 tahun. 18 ya. tahun. Nah, jadi kalau udah lewat umurnya, mungkin program yang berbeda ya. Nah, Ya, takutnya terlalu panjang ranging umurnya. Nah, Minimal usia berapa ya? Minimal usia 11 tahun. 11 tahun, Ibu. Cuma kemarin ada yang daftar 10 ke 11 itu masih oke. Nah, jadi ibaratnya dia 10 tahun sekarang. Coba biasanya 11 tahunnya di akhir tahun is oke. Terus kedua sih sebenarnya gini. Kenapa kami pukul 11 walaupun nggak sama ya? Itu terkait dengan kedewasaan dari si anaknya dalam menerima kritik dan proses berpikir. Kalau sebenarnya dia di umur 10 ataupun sebelumnya sudah mampu berkomunikasi dengan yang lebih tua dengan baik dan itu kebiasaan, itu nggak ada masalah. Nah, jadi kita juga melihat bagaimana sih kesiapan si anaknya selama 6 hari bersama kita nantinya, walaupun secara digital, namun bagaimana supaya mereka bisa sama-sama berinteraksi dengan baik. Jadi 11, tapi kalau 10 ke 11 ada soalnya yang daftar 10 ke 11 dan anaknya cukup ada 10 ke 11 ya. Tapi mahal loh. Oke. Baik. Ada yang tanyakan, untuk pendaftarannya bisa mengisi form sesuai dengan informasi link form yang diinfokan atau bisa buka dari website kita, seperti itu. Atau kalau sambil menunggu nih Kare boleh di-share di chat. Boleh Kare buka share chat ya, link formnya ya. Baik. Untuk link formnya Kare akan buka. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami sangat senang sekali jika bisa bergabung ke dalam camp ini. Kami sudah melihat sepanjang camp yang berjalan, camp liburan, Bapak dan Ibu yang mencari camp liburan, yang mempunyai rezeki lebih untuk ikut camp liburan. Nah, camp yang ada saat ini adalah tidak ada yang menggabungkan yang namanya camp critical thinking digabung dengan digital teknologi. Kita sudah search, jadi ini memang sedikit berbeda. Tapi yang ini munculnya adalah waktu itu pernah salah satu panelis kita dari Meet the Expert, salah satu program kita, bilang, kami itu kekurangan digital talent. Digital talent itu artinya orang yang mungkin nggak paham secara teknologi, tapi paham yang namanya proses berpikir dan perlunya teknologi untuk mengenable sebuah solusi. Tapi kalau ada orang yang bisa menguasai teknologi dan juga bisa mempunyai konsep berpikir itu akan jauh lebih baik. Nah, makanya kita siapkan nih putra-putri kita, anak-anak kita ini untuk ikut di program ini, supaya apa? Supaya mereka one step ahead dibanding yang lain. Dan ini masih bisa berlanjut seandainya dalam arti proyeknya itu udah selesai selama di camp. Lalu dia kan, kalau Bapak dan Ibu tahu, kalau orang bangun aplikasi itu ada stage 1, stage 2, stage 3 ya, sampai ke berapa stage ya, terus berkembang ya. Nah, dia boleh melanjutkan dan komunikasi secara teknologi ke tim Studio Code, benar ya Mas Imam, dan secara konsepnya juga bisa berkomunikasi dengan tim dari Indonesia Intellectual Academy. Nah, dan itulah salah satu keunggulan dari camp ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami ya ada, silakan. Untuk pemula, kira-kira step-stepnya mudah diikuti atau tidak? Nah, baik. Yang pertama yang pasti ini tidak ada requirement khusus orang sudah memahami ABCD ya. Jadi betul-betul pemula pun masih bisa diikuti dengan mudah. Benar Mas Imam, boleh mungkin diceritain sedikit pengalaman sebelumnya nih. Ada nggak orang yang gaptek banget ataupun bagaimana gitu yang ikut di program mempelajari hal-hal yang lebih teknikal ini? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan. Oke, jadi yang dimaksud pemula di sini mungkin maksudnya belum pernah mengenal coding ya. Kalau itu insya Allah bisa, memang yang program di kami kebanyakan memang anak-anak belum mengenal coding sebelumnya, jadi diajarkan dari basic sekali sampai akhirnya bisa deliver animasi atau kemudian movie, games, dan aplikasi dari Android app. Kemudian
yang paling penting itu harus bisa basic komputer ya, dalam arti mengoperasionalkan komputer, baik itu yang Google Meet, apapun itulah, Google Meet atau Zoom, yang bisa mengoperasionalkan mic, video, dan lainnya. Karena nanti kita harus butuh komunikasi di tools tersebut. Itu aja sih paling yang basic requirement-nya. Oke, nah jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan kalau saya mungkin kalau dalam hitungan coding ya, Mas Imam, saya juga pemula kan. Sebenarnya saya juga bisa ini ya, karena saya belum pernah mengcoding sebelumnya. Tapi begitu saya melihat proses pembelajaran ada di Steve Code, dilihatin beberapa video pembelajarannya, itu kayak, ini kita ada beberapa yang coding yang harus, ada yang drag and drop ya Mas ya. Jadi yang drag and drop itu artinya bisa gitu ya. Bahkan dulu ibaratnya kalau kita mempunyai semangat yang tinggi, nggak bisa dulu bangun web aja, kita bisa langsung bikin web dengan teknologi sekarang. Nah, sama dengan coding itu. Sekarang Bapak dan Ibu tahu betapa mahalnya saat ilmu itu belum ada. Sekarang orang kalau mau bikin satu apps itu bayarnya kadang bisa mahal banget, karena ilmunya jarang ya. Tapi dengan perkembangan, percayalah bahwa apps-apps yang kita kira mahal saat ini, itu akan jauh lebih murah lagi di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangannya teknologi yang memudahkannya. Baik. Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan lagi yang disampaikan? Ada yang menanya sejauh mana dapat pembelajarannya. Baik, jadi dari total ada 2 tipikal ya. Nah, kalau dari segi konsep berpikirnya, kita mengajarkan design thinking-nya. Jadi anak-anak tahu proses bagaimana mulai dari permasalahan, lalu mengevaluasinya, mensurveinya, lalu kemudian bagaimana cara mengimplementasikan solusinya, dan apakah bisa diaplikasikan dalam yang lain. Bisa. Proses berpikir ini bisa dipakai di mana aja, dan bisa dipakai di situasi mana saja, bahkan sebenarnya untuk orang kerja pun bisa, cuma kita memang fokus kali ini buat anak remaja. Tapi bagaimana apps-nya, apakah sampai jadi atau ada beberapa mana dulu yang diselesaikan. Nah, ini ada yang namanya minimum itu workflow-nya sudah terbangun. Terus ada beberapa hal yang view-nya sudah terbangun, tapi kalau dia kompleks tentunya nggak bisa selesai semuanya. Nah, lagi-lagi kan kompleksitas itu tergantung dengan grup itu membicarakan dan bagaimana grup itu memilih project yang akan ditanganinya. Boleh ditambahkan Mas Imam, kalau apps-nya itu sampai mana sih nantinya di ini? Oke. Dari tools yang kita gunakan ada 2. Yang pertama dengan menggunakan Scratch, itu untuk membuat animasi dan game. Itu bisa dimainkan oleh hasil user maupun dari pengguna yang lain. Dan juga untuk yang Android app, itu juga sama, bisa digunakan sehari-hari, asal kita sudah download aplikasi tersebut di dalam handphone kita masing-masing. Tapi tentu dengan keterbatasan waktu penyelenggaraan ini, ya hanya terbatas untuk acara ini dulu aja. Jadi kalau misalnya nanti mau lebih deep lagi, kita bisa lebih lanjut lagi di program-program yang selanjutnya. Seperti itu sih. Benar, ya karena 6 hari tentunya yang pastinya kita mencoba semaksimal mungkin. Jika ada yang materi yang masih secara teknologi, kayak saya bilang, ada stage 1, stage 2, stage 3. Nah, itu adalah suatu hal yang lumrah sekali terjadi dalam bidang teknologi. Kita aja merevisi berkali-kali ya, biasanya sebuah project. Nah, tapi yang dikeluarkan pertama adalah, dan pasti sudah ada pasti revisinya, karena di sesi terakhir ada panelis expert evaluation. Expert begitu melihat presentasi yang dibangun oleh grup remaja ini, pasti dia memiliki insight. Insight-nya ini yang begitu mahal, saya bilang. Insight ini begitu mahal yang bisa memotivasi mereka untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan lewat camp ini kita bisa memberikan banyak manfaat bagi anak-anak Indonesia khususnya. So far masih anak Indonesia saja ya. Nah, tadi karena beberapa camp beberapa program Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah mulai diikuti oleh banyak negara luar. Sekarang cross border, Ibu. Ini coba bayangkan sekarang ini global banget. Kalau dulu kita ibaratnya punya satu tempat, cabangnya cabang Tebet. Sekarang nggak ada cabang Tebet lagi. Begitu teknologi bekerja, cabangnya sudah mengglobal. Orang dari negara mana bisa ikut. Dan kali ini sama seperti camp ini, dari kota mana aja bisa ikut. Nah, so far satu aja. Koneksi internetnya cukup untuk mengikuti
kegiatan ini, dan dia memiliki perangkat minimum laptop yang bisa dipakai untuk coding. Karena lagi-lagi ini camp teknologi yang bercampur dengan leadership. Mas, saya kalau nanti berikutnya agak terganggu dari segi teknologinya karena keterbatasan A dan B, tidak ada masalah. Yang penting kita belajar dulu bagaimana konsep berpikirnya, dan pelan tapi pasti ilmu itu sudah masuk ke dalam otak anak-anak kita semua. Dan mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan untuk berikutnya. Saya rasa juga sudah sampai jam 12.11, Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita feel free via WA ya Kak Re ya. Iya, Dan betul sekali. bisa Silakan Kak hubungi Erik via via WA WhatsApp. bisa tanya-tanya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami, dan kita usahakan berikan terbaik buat anak-anak sekalian. Mungkin itu saja yang mau kami sampaikan. Mudah-mudahan banyak hal yang manfaat disampaikan lewat camp ini, dan semoga adik-adik juga dan Bapak dan Ibu mendapatkan banyak insight terbarukan terkait program liburan anak. Itu saja, sampaikan. Kare, silahkan Kak Yudi, selesai. Berikan lagi pada Kare untuk menutup. Baik, terima kasih Kak Yudi, Kak Imam, dan juga Kak Wicak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan putra-putri sekalian sudah hadir pada workshop perkenalan Innovation and Leadership Camp 14 kali ini. Nanti selanjutnya bisa menghubungi melalui kontak person, melalui Kak Re ataupun Kak Erik ya. Dan juga bisa juga melihat di website kita di memorysport.id. Baik, terima kasih. Sekian untuk kali ini. Kita bertemu di sesi berikutnya dan juga di camp kita, Innovation and Leadership Camp 14 2021. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Kami juga memberikan rekaman ya Kare ya. Nanti ya, ya baik. kita kasih rekamannya, mana tahu rekaman. ada teman-teman yang ingin mendengarkan penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore. Selamat siang. Thank you.